Baik, sebelum ini saya akan bahas ya dari materi transformasi Laplace ya. Jadi di materi sebelumnya kita membahas tentang mengubah bentuk mekanik menjadi diagram blok ya. Karena ini bagian yang inti ya, inti dari kuliah di pengatesan kendali ya. Jadi di materi ini kita bahas dari bentuk mekanik menjadi diagram blok ya. Menjadi diagram blok yaitu di sini sebetulnya sederhana ya. Terdiri dari katup dan terdiri dari chamber ya. Untuk bahan nanti bahan UAS itu bisa saja saya nanti modifikasi dari bentuk seperti ini misalnya, dari bentuk seperti ini. Ini sebetulnya mirip dengan di atas sih, cuma bedanya untuk kalau yang ini kan batangnya dia nyambung langsung ya. Kalau yang ini ya, untuk bahan yang ini ada batang, tapi ini mirip dengan di atas ya, sama hampir sama lah gitu. Jadi bentuk power steering di sini bentuknya yaitu di sini ada tekanan ya. Kemudian pada saat si piston ini tekanannya masuk ke sini, ini mendorong batang, kemudian si batangnya nanti menarik katup. Cuma di sini menarik katupnya relatif terhadap jarak dari batang. Kalau yang ini langsung ya, kalau yang ini langsung, jadi dari batang ini langsung ke katup. Kalau dari sistem ini melalui batang ya, melalui batang seperti ini, kayak gini. Nah, yang bagian-bagian mekanik ini saya kira Anda bisa nonton lagi lebih diulang ya. Kenapa dari bentuk mekanik ini bisa jadi ada feedback ya. Misalkan ada feedback seperti ini. Ada feedback kayak gini ya. Nih. Kalau yang sistem yang ini, yang menggunakan batang ini juga ada feedback, cuma feedbacknya ini kan fungsi Y ya. Fungsi X, maaf, ini fungsi X, ini fungsi Y. Bedanya itu si X-nya itu tidak langsung relatif X dikurangi Y ya, atau Y dikurangi X, tapi pada fungsi ini dia batangnya itu adalah pakai relatif ya. Jadi X berbanding A, Y berbanding A plus B gitu ya. Sehingga nanti di sininya, di bentuk ininya, pada saat perkalian di sininya, nah ini kayak gimana? Coba Anda bisa silakan dipelajari gimana, nggak usah saya ini kan, supaya Anda ada kajian sendiri. Jadi di sini, kalau yang bentuk feedback-nya yang ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, kalau bentuknya batang begini, feedback-nya seperti apa? Gitu. Kayak gini ya. Jadi ini tolongnya dipelajari sama Anda. Ini kalau kayak gini, feedback-nya kayak apa? Seperti apa? Ya, gitu. Nah, setelah itu, bagian yang penting dari ini tuh adalah, ini kan kalau udah Anda bisa membuat diagram blok seperti ini, Anda sudah
bisa membuat persamaan diferensial ya. Nanti persamaan diferensialnya ini akan seperti ini sama persis. Jadi akan seperti ini sama persis. Jadi ada KV per A, cuma nanti parameternya itu ada parameter batang di sini di sistem ini. Nah, jadi nanti kalau misal Anda sudah sampai sini ya, sampai sini nilai Anda sudah 50%. Jadi nanti soalnya cuma satu soal aja sih, satu soal untuk sampai selesai ya. Nah, setelah Anda transformasi, nah ini bagian ini yang ingin saya jelaskan sekarang lebih dalam tentang melaplaskan bentuk ya dari bentuk persamaan diferensial. Jadi setelah kita memperoleh persamaan diferensial ya nanti kan Anda akan bentuknya itu pasti begini nih bentuknya. ADY plus KV, Y plus KV plus X. Akan bentuknya seperti ini. Nah, supaya langkah pertama itu sebenarnya bagian yang Y ini, ya bagian yang DY ini, yang diferensialnya, yang tunggal ini kalau bisa tidak mengandung unsur unsur konstanta ya. Ini kan A ini, ADY ini konstanta. Jadi si konstantanya kita geser ke kanan, ke sini kita geser ke kanan. Ini tujuannya nantinya untuk memudahkan sistem perhitungan, ya. Tujuannya untuk memudahkan sistem perhitungan. Jadi nilai ADY dan KVY dan KVX ini dibagi semua suku dengan sebuah variabel. Ya, misalnya bagi A. Kenapa dibagi A? Karena di bagian DY ini kita kasih karena di sini ADY, jadi dibagi A semua suku. Jadi A-nya hilang, jadi di sini jadi KV per A, ini KV per A kali X kali Y. Ini persamaan diferensial. Kemudian dari bentuk ini kan bentuknya jadi gini ya. Nah ini bentuk persamaan diferensial itu ada juga yang menuliskannya begini ya. Jadi DY DX itu bisa artinya DY ya, DY besar itu jadi DY DX. Sebenarnya ini tidak, ini standarnya di matematik, tapi kalau di penganalisis mendali kita ganti si DY DT-nya itu menjadi D besar. Jadi D besar KV kali Y A. Nah, KV per A-nya adalah konstanta, gitu ya kira-kira. Nah. Kemudian setelah kita dapat persamaan diferensial, nah ini yang perlu kita bahas yaitu respon transien. Jadi sebenarnya respon transien ini adalah diperoleh dari persamaan diferensial yang sudah dapat solusinya. Jadi transformasi Laplace itu sebetulnya tahapnya itu adalah pertama melaplaskan atau dilaplaskan, kemudian dihitung dalam dunia Laplace, kemudian di Laplace inverse-kan, cuma itu tahapnya ya. Jadi cuma itu tahapnya. Nah, untuk melaplaskan ya, ini melaplaskan perlu dipahami ya. Bentuk dari melaplaskan itu kan sebetulnya berbagai bentuk ya, ada orde 3, orde 4 sampai orde 1 ya. Dan konstanta. Nah, untuk melaplaskan orde 3 ini S3 CS, S kuadrat, S aksen, S C double aksen, ini sebenarnya di penganalisis kendali jarang yang model begini, bahkan hampir tidak ada ya ditemui. Biasanya mah ordenya paling tinggi 2 atau orde 1, bahkan kalau untuk di soal bahkan mungkin ordenya cuma orde 1 ya. Kalau di soal, karena kan kalau dikasih orde 2 nanti di soalnya akan rumit. Dia tidak akan cukup ya waktu 2 jam juga. Jadi kita pakai ordenya, nanti soalnya di setting sedemikian rupa sehingga ini menjadi ordenya menjadi 1. Misalkan D, CT.
Dan masing-masing suku, ya, masing-masing suku kita laplaskan. Misalnya suku DY kita laplaskan, KV per Y kita laplaskan, KV per X kita laplaskan. Ini DY untuk Laplace konstanta, ya, itu jadi K per S. Nah, ini kita lihat. Jadi untuk Laplace yang satu orde, ya, seperti DY ini menjadi SCS C0. Dan untuk Laplace dari variabel itu sendiri itu menjadi CS, dan Laplace dari konstanta itu menjadi K per S, ya. Kemudian si CS ini, ya, kita gabung menjadi suatu persamaan, ya. Nah, sebetulnya si CS dan C0 itu dalam matematik biasanya tidak dihapus, ya. Jadi si nilai C0 itu sebetulnya C0-nya tidak dihapus, ya, atau tidak tetap ada nilainya. Cuma di dalam sistem kendali, karena ini merupakan implementasi dari sistem mekanik, jadi si C0 itu sebetulnya di awal perhitungan Laplace itu, ya, di awal melaplaskan itu dikasih nilai. Yang dikasih nilai itu yang pertama adalah input, yaitu X. Jadi X-nya itu di soal itu nanti dikasih misalkan nilai inputnya, itu kan input, ya, nilai X kan. Inputannya misalkan 1 unit atau 2 unit. Jadi ini inputan ini tanpa satuan, ya. Jadi inputnya nanti dimasukkan berapa nilainya, misalnya 1 atau 2. Kalau nggak 1, 2 biasanya gitu, ya, 1, 2. Mengapa dimasukkan